Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai informasi perbedaan antara PKH dan juga BPNT. Kira-kira apa sih perbedaannya? Dan apakah iya penerima PKH ini bisa mendapatkan BPNT? Atau sebaliknya, apakah penerima BPNT ini bisa mendapatkan PKH? Jadi pastikan nonton video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya. Dan klik subscribe-nya dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Karena di channel ini bisa bertanya juga seputar bansos. Perbedaan yang pertama yaitu kalau dulu ya sampai saat ini, sampai sekarang ini yaitu beda dirjen. Kalau PKH ini sendiri itu berada di Dirjen Linjamsos, sedangkan untuk BPNT ini berada di Dirjen PFM atau Penanganan Fakir Miskin. Tapi dengar-dengar informasi katanya dan kemungkinan ke depannya itu akan dialihkan dari BPNT yang berada di Dirjen PFM ini akan dialihkan atau disatukan di dalam Dirjen Linjamsos. Tapi ini baru wacana ke depannya ya. Untuk informasi selanjutnya nanti pasti saya update lagi di channel ini. Dan perbedaan yang kedua yaitu beda juga pendamping sosialnya. Biasanya sih kalau untuk BPNT ini pendamping sosialnya itu berada di tingkat kecamatan yaitu TKSK biasanya. Sekaligus menangani BPNT-nya. Sedangkan kalau untuk PKH-nya ini sendiri pendamping sosialnya itu khusus SDM PKH-nya yang direkrut langsung dari Kementerian Sosial. Nah, makanya pada saat ada permasalahan data, biasanya kalau untuk yang bermasalah itu adalah BPNT-nya, apalagi kalau BPNT murni, itu langsung diarahkan ke pendamping BPNT-nya sendiri. Tapi apabila yang bermasalah itu adalah PKH-nya atau BPNT PKH, itu biasanya diarahkan agar melaporkan permasalahan tersebut itu lewat SDM PKH-nya langsung. Kemudian perbedaan yang ketiga yaitu adalah jenis bantuan sosialnya. Kalau untuk PKH ini bantuan sosialnya itu berupa uang tunai yang ditransfer masuk ke dalam kartu KKS-nya KPM. Dan nominal bantuannya itu berbeda-beda sesuai dengan komponen yang dimiliki. Kalau untuk komponennya itu anak SD yaitu 225.000 untuk per 3 bulannya, dan apabila komponennya itu adalah komponen anak usia dini yaitu sebesar Rp750.000 per 3 bulan, dan apabila komponennya adalah komponen lansia atau disabilitas berat yaitu Rp600.000 per 3 bulannya. Sedangkan kalau untuk BPNT ini sendiri itu jumlah bantuannya itu sama semuanya, tidak ada istilah komponen-komponen. Jadi yang penting datanya itu aktif di sana padan, maka dia mendapatkan bantuan sosial jumlahnya itu sama rata yaitu Rp200.000 hitungannya per bulan. Dan bantuannya ini kalau sebelumnya itu ditransfer masuk ke dalam kartu KKS-nya berupa saldo e-wallet dan hanya bisa ditransaksikan lewat e-warung yang sudah bekerja sama dengan program pemerintah. Jadi tidak semua mesin edisi itu bisa dipakai untuk bertransaksi untuk e-wallet ini ya, untuk saldo BPNT ini, karena kenapa? Itu ada khusus menunya di sana. Jadi hanya agen e-warung, karena agen e-warung ini itu sudah bekerja sama dengan program pemerintah. Jadi di sana ada menu tersendirinya. Kemudian untuk saldo BPNT ini juga itu tidak bisa terbaca di ATM biasa karena dia berupa saldo e-wallet. Nah, lewat saldo e-wallet inilah yang besarannya Rp200.000 per bulan itu ditukarkan berupa sembako, atau bisa juga diambil uang tunai separuh apabila bantuannya itu masuknya double. Misalnya nih, karena BPNT itu sendiri sependek pengetahuan saya itu terkadang double ya masuknya apabila di bulan-bulan sebelumnya itu tidak masuk karena mungkin ada permasalahan data yang dimiliki, sehingga di bulan berikutnya itu langsung double 2 bulan atau langsung double 3 bulan. Nah, apabila saldonya ini langsung double 3 bulan contohnya, berarti totalnya kan Rp600.000. Nah, itu boleh diambil separuhnya uang tunai lewat e-warung ini juga, dan separuhnya lagi ditukarkan sembako. Dan sembakonya ini juga itu bebas memilih ya, sesuai dengan stok yang disediakan oleh penjual sembakonya ini atau e-warungnya ini. Jadi nggak harus dipaket-paketkan. Misalnya nih, sudah dipaketkan satu paket untuk 1 bulan, ini yang terdiri dari beras dan juga ayam atau lain-lain, itu sebenarnya nggak boleh seperti itu. Tapi KPM ini itu bebas memilih sembako mana yang ingin dia ambil, asalkan sembako yang diambil itu terdiri dari protein, karbohidrat, dan juga vitamin dan mineral. Nggak boleh seperti rokok dan juga lain-lainnya yang tidak berhubungan dengan karbohidrat, protein, atau vitamin dan mineral ini, karena itu tidak dibolehkan. Jadi sudah ada ketentuannya semua.
Perbedaan selanjutnya yaitu jadwal cairnya. Kalau untuk PKH ini itu per 3 bulan sekali atau per triwulan sekali. Dan untuk tahap 1 itu berada di periode Januari sampai dengan bulan Maret. Dan untuk tahap kedua berada di periode bulan April sampai dengan bulan Juni. Periode ketiga atau tahap 3 itu berada di periode bulan Juli sampai dengan September. Dan di tahap 4 itu berada di periode bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Jadi ini adalah jadwal resminya yang sudah ditetapkan. Tapi terkadang karena mengalami permasalahan data atau pemadanan data sehingga terlambat beberapa bulan aja ya, tapi masih berada di tahap itu. Intinya dalam satu tahap itu terdiri dari 3 bulan atau periodenya 3 bulan. Jadi misalnya nih contohnya di tahap 1 itu kan terdiri dari bulan Januari sampai dengan bulan Maret ya periodenya. Jadi untuk tahap satunya ini kalau cairnya bukan di bulan Januari berarti di bulan Februarinya atau di bulan Maretnya ini. Dan itu juga tidak keluarnya sekaligus, tapi terbagi lagi menjadi beberapa bagian atau beberapa termin. Jadi misalnya di minggu pertama bulan Januari itu keluar dulu beberapa KPM, di minggu berikutnya keluar lagi termin berikutnya. Sedangkan untuk BPNT ini sendiri itu sebenarnya jadwal nasionalnya itu setiap bulan per tanggal 10 itu bantuannya atau saldonya sudah ditransfer dari pusat masuk ke dalam rekening masing-masing KPM berupa saldo e-wallet. Jadi per bulan ya beda dengan PKH tadi yaitu per 3 bulan. Tapi terkadang mengalami kendala entah itu karena permasalahan data dan lain-lain sehingga mengalami keterlambatan juga. Jadi biasanya di bulan ini itu saldonya nggak masuk dulu atau di bulan berikutnya nggak masuk, tiba-tiba di bulan berikutnya lagi baru masuk double. Tapi ini tidak semuanya ya, hanya beberapa aja yang masuk bantuannya itu double. Ada juga beberapa yang masuk bantuannya itu hitungannya baru lagi karena itu biasanya permasalahan datanya itu kompleks banget. Jadi misalnya awalnya ini datanya ditidurkan karena ada bermasalah pada datanya sehingga dia masuk di dalam pengusulan baru, jadi hitungannya dia peserta baru, makanya dapat BPNT-nya itu nggak double. Perbedaan selanjutnya yaitu jumlah KPM-nya. Nah kalau untuk PKH ini itu total keseluruhan KPM yang ada di seluruh Indonesia atau kuotanya yaitu sebesar 10 juta KPM untuk seluruh Indonesia. Dan untuk BPNT ini itu besaran kuotanya yaitu sebesar 18,8 juta KPM. Jadi jumlahnya BPNT ini lebih banyak ya dibandingkan dengan PKH. Nah jumlah KPM-nya ini itu disebut dengan kuota. Jadi contoh misalnya nih 18,8 juta KPM untuk kuotanya BPNT. Nah setiap penyaluran bantuan sosial satu tahapnya itu atau satu periodenya itu harus memenuhi 18,8 juta KPM terlebih dahulu. Barulah kemudian ditutup untuk penyaluran bansosnya di periode yang berjalan dan dibuka lagi untuk periode selanjutnya. Tapi apabila misalnya nih di periode bulan Januari itu KPM yang tadinya 18,8 juta KPM ternyata ada yang sudah meninggal dunia atau pindah alamat dan tidak melapor sehingga tidak ditemukan, berarti ada kotanya yang kosong tuh. Nah disitulah nanti akan diambil datanya yang tadinya itu penerima BPNT PPKM, diambil datanya untuk menggenapkan kuota yang tadi ini yaitu 18,8 juta KPM. Dan untuk selanjutnya apakah si KPM yang diambil datanya untuk menjadi penggenapan kuota ini masih cair lagi di tahap berikutnya, itu belum tentu bisa cair lagi ya karena datanya hanya diambil sebagai penggenapan kuota saja. Begitupun juga dengan PKH. Nah, PKH ini sekarang ada yang dinamakan validasi by system. Itu karena kenapa? Itu untuk menggenapi kuotanya juga. Jadi contoh misalnya di penyaluran tahap 1 itu wajib memenuhi kuotanya 10 juta KPM. Tapi ternyata di tahap 1 ini ada yang misalnya pindah alamat tapi tidak melapor sehingga tidak ditemukan, atau ternyata ada yang sudah dimutakhirkan datanya dan ternyata dia itu sosial ekonominya sudah tinggi dan tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial, atau ternyata komponennya itu sudah habis. Nah, berarti kotanya yang 10 juta KPM ini ada yang kosong kan? Nah, disitulah nanti akan diambil peserta BPNT murni ini yang tadinya hanya menerima BPNT dan belum menerima PKH, datanya dimasukkan ke dalam peserta PKH untuk menggenapi kuota yang disebut dengan validasi by system. Mengenai kedepannya untuk KPM penggenapan kuota PKH ini, apakah masih mendapatkan bantuan sosial PKH lagi yang berkelanjutan atau tidak, itu wallahu alam juga ya, karena nanti di sini akan dilakukan pemutakhiran data secara berkala dan juga verifikasi data secara berkala. Jadi apabila misalnya datanya sudah berhasil masuk ke dalam validasi by system, itu kedepannya belum tentu bisa mendapatkan PKH secara berkelanjutan. Nah itu tadi untuk perbedaan-perbedaannya, tapi jika menurut Anda yang menonton video ini masih ada perbedaan di antara keduanya yaitu PKH dan juga BPNT, tolong ditambahkan di kolom komentar ya, saya tunggu.
Sebelum saya menutup video ini, pesan penting yang akan saya sampaikan, yang namanya bantuan sosial itu tidak ada yang permanen. Karena bantuan sosial itu bukanlah gaji, tapi hanya sekedar bantuan. Jadi kalau diberi, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti rezeki kita bukan di bantuan sosial, tapi berada di tempat yang lainnya. Jadi jangan pernah bergantung pada bantuan sosial ya. Tetap berusaha, bersemangat untuk mencari rezeki sendiri. Karena itu akan lebih berkesan rasanya. Baiklah, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis. Dan sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.